Oke, halo teman-teman. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang basic solar system. Solar panel yang paling basic untuk sistem perumahan. Atau kalau di sini untuk skala kamar aja kali ya. Skala satu ruangan, nggak nyampe rumah yang besar. Oke, lanjut. Solar panel itu kalau dilihat di YouTube tutorialnya banyak banget. Bahasa Indonesia juga banyak, apalagi kalau pakai bahasa Inggris, variatif ya, dari India sampai British juga ada. Nah, saya nemu komen di salah satu channel itu, dia bilang kalau misalkan, oh iya, panel itu sangat sederhana. Komponen utamanya cuma ada 4, solar panel, SCC, baterai, inverter. Tapi untuk bahasa Indonesia ini mungkin ya, belum ada channel untuk pemula mulai dari nol, dan kebanyakan itu udah advance gitu ya, harganya yang mahal-mahal. Maka di sini saya ingin membuat tutorial atau pembahasan sedikit mengenai sistem panel surya dari yang paling nol. Oke, yang pertama ada komponennya. Aku bagi jadi 2, ada maintings dan addings atau tambahannya. Ini resource-nya nanti saya kasih tahu di akhir, dan linknya ada di deskripsi. Itu ada yang main things-nya, ada solar panel, yang kedua charger controllernya, yang ketiga aki, dan keempat kabel. Ini tambahannya ada breaker, inverter, dioda, dan wattmeter. Kenapa inverter nggak saya masukin ke main things, walaupun tadi di komen tadi ya dia bilang itu yang utamanya. Karena di sini, di sistem ini kita nggak pakai panel surya yang besar, masih pakai yang kecil aja dulu kita ya. Karena tadi, jangan yang mahal-mahal, yang murah dulu aja. Oke, tambahan harganya, penjelasan harganya. Solar panel itu kita pakai yang 20 WP dulu atau 10 WP. Kalau yang 20 watt peak itu sekitar 170 sampai 300 sekitar 170 sampai 300 ribu rupiah. Kalau yang 10 WP sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah. Kemarin saya beli yang 10 watt peak harganya sekitar 130-an kalau tidak salah. Belum sama ongkir ya. Terus ada charger controller, harganya sekitar 50 sampai 140 ribu. Kalau nggak salah dulu banget itu kita beli yang 80 ribuan karena nyari yang rada bagus ya. Kalau mau yang harganya di bawah itu bisa cari ke shipping dari Cina, tapi ya belinya harus banyak, nggak cuma satu. Terus ada akinya yang 12 volt. Beli di abang-abang, nuker pakai aki lama atau beli yang baru juga bisa. Harganya kurang lebih 200 ribu. Kemarin saya beli aki kering, itu harganya di atas 150 kalau nggak salah. Atau 140. Terus ya ada kabelnya kabel PVC. Diameternya 0,75 atau 1,5, itu disesuaikan aja. Kalau 0,75 berarti yang 10 watt peak tadi ya, yang kecil. Itu harganya sekitar 2.000 sampai 5.000 per meternya. Oh iya, nanti bisa juga kalau mau cari yang 0,75 kali 2 itu bisa. Itu maksudnya satu kabel itu isinya 2. Plus minusnya digabungin dalam satu bungkus gitu ya. Terus yang addings ini kita nggak usah bahas dulu karena emang tidak saya masukkan ke pembahasan kali ini ya. Karena tadi kita mau yang simple dulu, bro. Terus ada dari mereknya. Solar panel yang saya pakai itu mereknya Kenika. Kalau charger controller kalau bingung di Tokopedia cari aja yang warna biru, yang modelnya paling familiar itu loh. Kalau enggak cari dari review. Terus aki di rumah pakai aki basah yang GS atau terserah. Nah, kalau sekarang kita masuk ke skematiknya, itu ada panel surya. Ada ini namanya charger controllernya ya. Ini model yang paling familiar itu yang saya tadi bilang. Ini akinya, ini masih aki yang aki basah, yang GS. Terus outputnya nanti
paling sering sih pakai lampu ya. Nah, kalau untuk real life-nya mungkin nanti saya bikin di video selanjutnya. Untuk sekarang kita bahasnya skematiknya dulu aja ya. Oke, dari panel ini nanti di belakangnya kan ada colokannya. Maksudnya kayak di belakangnya itu ada bagian untuk nyambungin kawatnya. Merah ke plus, hitam ke minus. Kalau mau lebih permanen bisa di solder aja ya. Terus nanti kita sambungin dulu kabel dari aki ke controller biar dia langsung nyala. Merah ke plus, hitam ke minus. Oke, kalau udah baru dari panel. Nanti kalau adanya cuma lampu DC yang pakai capitan ini, disambunginnya ke aki aja nggak apa. Merah-merah, hitam-hitam. Terus ini tambahan kalau ada alat elektronik di rumah yang ada colokan USB-nya bisa nyala ke controller ini. Itu kalau di rumah biasanya kita masang ini si kipas ini buat dinginin inverter, atau bisa juga ada pompa air yang ada USB-nya. Kalau kalian punya, coba aja. Biasanya sih bisa ngecas. Terus kalau ada lampu yang ujungnya USB gini, cuma punya itu ya bisa colokin aja ke USB-nya. Atau yang kayak gini, di rumah juga kita pakainya yang seperti ini. Nah, ini resource yang saya kasih tahu tadi, ini pakai bahasa Inggris, ada di YouTube. Nanti linknya ada di deskripsi. Ini yang saya tadi bilang kalau misalkan ada addings itu ada tambahannya, dia pakai breaker, dia pakai wattmeter, pakai dioda. Dioda ini nggak terlalu common ya di Indonesia. Terus ada inverter. Kenapa dia pakai inverter? Karena panelnya panel yang besar 100 WP. Yang besar ini hampir segede apa ya? Kalau yang besar itu lumayan besar, 1 meteran kali. Kalau yang kecil segede A3 mungkin. Berat ya, emang berat. Terus di sini ada chargeran. Di sini ada kabelnya untuk ke aki. Ini yang ya karena dia wattnya besar ya. Capitannya gede juga. Nah, itu pembahasan untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Nanti di video selanjutnya mungkin kita bisa saya kasih prakteknya ya. Selamat bertemu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.